Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ummahat dan akhwat yang hadir di Musalla Darul Hijrah ataupun kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Diberikannya kita nikmat kesehatan, kemudian kesempatan untuk sama-sama belajar di rumahnya yang dimuliakan ini. Mudah-mudahan keberadaan kita diterima Allah SWT sebagai tanda syukur dan diberikannya pahala serta kebaikan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam kepada baginda Nabi Sayyidul Anam menghiasi majlis ini, dan kita berharap mudah-mudahan dengan salawat dan salam kepadanya kita diizinkan mendapatkan syafaat daripadanya di akhirat nanti. Dan di dunia Allah balas salawat kita dengan 10 kali. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita juga tak lupa berdoa, khususnya antara asar dan maghrib ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa orang-orang tua kita, para guru dan kerabat, tanda tolong dan sahabat, ikhwan dan akhwat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah sampai husnul khatimah, dan semoga yang sudah meninggal Allah ampuni dosa-dosanya. Menyambung pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Terakhir selesai dari bab yang ke-55, Babul Wasati bil Jar, bab tentang perintah berbuat baik kepada
kepada tetangga. Nah, setelah itu Imam Al-Bukhari menyebutkan bab hakul jar. Setelah kita ketahui bahwasanya malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi SAW dan sering mewasiatkan pada Nabi, memesankan untuk berbuat pada tetangga, sampai Nabi SAW mengira bahwasanya dia akan dijadikan sebagai ahli waris. Bahkan Nabi SAW menjadikannya sebagai tanda orang beriman pada Allah dan hari akhirat, seperti dalam hadis yang disebutkan dalam bab tersebut. Maka munasabah pula untuk dikenalkan kepada kita sebesar apa hak tetangga itu. Maka beliau menyebutkan dalam bab yang setelahnya, babu haqqil jar, bab tentang besarnya hak seorang tetangga. Bab tentang besarnya hak seorang tetangga. Jadi tetangga itu sangat besar haknya pada tetangganya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Humaid, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Humaid, itu Ahmad ibn Humaid Al-Qurashi maulahum Al-Kufi, Al-Qurashi maulahum Al-Kufi, menantu daripada Ubaidullah ibn Musa Al-Absi Al-Kufi, thiqatun radhi. Qala haddatsana Muhammad ibn Fudail, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Fudail As-Saddusi Al-Kufi, an Muhammad ibn Sa'ad, dari Muhammad ibn Sa'ad Az-Zuhri, qala sami'tu Aba Zabyah Al-Kala'i, saya mendengar Abu Zabyah Al-Kala'i Al-Kufi, afwan Al-Basri, ini tidak diketahui namanya, tapi masyhur dengan Abu Zabyah Al-Kala'i. Ada yang mengatakan Abu Taibah, tapi yang sahih adalah Abu Zabyah, Abu Zabyah Al-Kala'i. Qala sami'tu Al-Miqdad ibn Al-Aswad, saya mendengar Al-Miqdad ibn Al-Aswad, merupakan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dan dia yang terkenal dengan hadis Al-Madzi, ketika Ali malu bertanya ke Nabi SAW, maka dimintanya Al-Miqdad untuk bertanya. Radhiyallahu ta'ala anhu, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'aniz zina. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum atau tentang bahaya berzina. Ini salah satu uslub atau metode yang dilakukan Nabi dalam mengajar, yaitu melontarkan pertanyaan. Ini kalau ada ustaz menanyakan, jangan takut ulah. Ini salah satu cara untuk menarik perhatian para hadirin dan hadirat. Apalagi kalau ada hadiah, kalau ada jawabannya kan, Masya Allah. Jadi bertanya kepada para sahabat supaya mereka tertarik perhatiannya dan fokus pada jawabannya. Qalu, mereka menjawab, haram, haramahullah wa rasuluh, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sini juga pernyataan sahabat bahwa halal dan haram itu adalah hak dan otoritas Allah dan Rasul saja, tidak otoritas faqih atau ulama. Ulama hanya berbicara atas nama Allah dan Rasul, jadi ukuran. Makanya termasuk dosa besar menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Sampai Nabi SAW pun ditegur Allah SWT ketika dia bersumpah untuk tidak minum madu lagi gara-gara madu, ya, gara-gara permintaan madu, akhirnya
bersumpah untuk tidak minum madu. Nah, lalu Allah turunkan ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Nah, hai Nabi, kenapa kau haramkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Karena untuk menyenangkan hati istri-istrimu. Maka Nabi SAW ditegur langsung oleh Allah SWT karena telah mengharamkan yang dihalalkan tanpa menunggu atau tanpa petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya Nabi itu maksum. Bila salah langsung Allah yang menegurnya langsung. Jadi Nabi tak pernah dibiarkan oleh Allah salah dan didiamkan, tetapi langsung diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan juga dalam ayat Al-Fida ketika di perang Badar Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tebusan tawanan perang. Kemudian haramahullah wa rasuluh, adalah haram karena diharamkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan untuk apa? Untuk menjelaskan betapa besarnya hak tetangga terhadap tetangganya. La ayyazni ar-rajulu bi ashri niswatin aysaru alaihi min ayyazniya bi imra'ati jarihi. Seseorang melakukan zina dengan 10 orang wanita itu lebih ringan dibanding dengan berzina dengan istri tetangganya. Jadi zina adalah dosa besar, tapi lebih besar lagi bila terjadi antara seseorang dengan istri tetangganya. Karena tetangga itu seharusnya melindungi, menjaga, jangan sampai ada orang yang berbuat dosa terhadap tetangganya, tapi justru dia sendiri mengambil kesempatan karena kedekatan itu. Makanya dosanya lebih besar. Makanya dosanya lebih besar. Artinya, kalau kita menghormati seseorang, kehormatan seseorang, maka kehormatan tetangga itu lebih besar. Kehormatan tetangga itu adalah lebih besar. Kenapa? Pada umumnya kita percaya kepada tetangga karena kita biasanya ada ikatan iman, ada ikatan saling menjaga dan seterusnya. Lalu dimanfaatkan itu, maka dosanya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Wa sa'alahum 'anis sariqah. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum mencuri. Tentang hukum mencuri. Qalu, mereka berkata, haramun, adalah haram. Haramahallahu sallallahu azza wa jal wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqala, lalu Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, la ayyasriqa min asyrati ahli abyat aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Bahwa dia mencuri dari 10 rumah sekaligus itu lebih ringan dosanya daripada mencuri dari rumah tetangganya. Ini juga kaum muslimat, para ibu dan akhwat yang dirahmati Allah SWT. Artinya mencuri 10 rumah sekaligus itu lebih ringan dosanya dibanding dengan mencuri barang tetangga kita. Apa sebab? Karena biasanya sesama tetangga itu saling memberi, saling menolong, saling meminjamkan. Nah, tiba-tiba kita curi. Orang yang mempercayai kita tapi kita curi barangnya. Nah, ini adalah sesuatu sama, berarti kita tidak menjaga adab kepada tetangga kita. Bahkan yang seharusnya kalau kita melihat orang nak mencuri di rumah,
tetangga kita, justru kita yang akan membela, kita yang akan menjaga, dan kita yang akan mengusir pencuri tersebut. Ini Imam Al-Bukhari mengistimbat dari hadis ini bagaimana besarnya hak tetangga, hak adab kita kepada tetangga kita. Makanya di hadis Tarafa Ibn al-Absar, orang penyair jahiliyah dulu, dia menyebut dalam syairnya bahwa bila aku keluar rumah dan keluarga perempuan tetangga pun sedang keluar, maka aku pun memanulkan pandangan atau masuk kembali ke rumah sampai tak terlihat lagi tetanggaku itu. Jadi masa jahiliyah saja mereka menundukkan pandangan, jangan sampai terlihat istri atau anak perempuan dari tetangganya tadi. Begitu mereka menjaga adab terhadap tetangga tersebut. Ma'asyiral kiram wa al-ummahatil karimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kejelian Imam Al-Bukhari dalam istinbat adab dari hadis ini. Wallahu waliyu at-taufiq. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Tarikh Al-Kabir, Ahmad Al-Musnad, At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Bazzar Al-Musnad, Al-Bihaqi dalam Syu'abu Al-Iman. Dan Imam Al-Bukhari melanjutkan yang bab ke-57, babu yabda'u bil jar, bab memulai dengan tetangga. Artinya memulai berbuat baik, memulai memberi, memulai menjaga adab dengan kepada tetangga. Artinya semua kebaikan itu dimulai dengan yang paling dekat kepada kita, seperti pada bab yang ke-58 nanti, yaitu kalau ada hadiah atau ada pemberian, ada makanan atau ada oleh-oleh, maka yang paling berhak adalah tetangga yang terdekat. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad ibn Minhal, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Minhal al-Anmati, saudara daripada Hajjaj ibn Minhal al-Anmati. Qala hadatsana Yazid ibn Zurai, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai al-Aishi Abu Muawiyah al-Basri. Qala hadatsana, dia berkata hadatsana Umar ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Umar ibn Muhammad, yaitu Umar ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi, an abihi, dari bapaknya Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab al-Adawi, an ibni Umar, dari datuknya Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu alaihi salam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Maka malaikat Jibril selalu memerintahkanku untuk berbuat baik kepada tetangga, menjaga adab kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, sampai saya berprasangka bahwa dia akan menjadikannya sebagai ahli warisku. Artinya sampai dia akan menjadikannya sebagai ahli waris. Demikian dia memesankan untuk menjaga dan memperhatikan tetangga. Hadis yang selanjutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salam, itu Muhammad ibn Salam ibn al-Faraj as-Sulami Abu Abdullah al-Bikandi. Qala akhbarana Sufyan bin Uyainah, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki, imamul hadis wal fiqh di Hijaz. An Dawud ibn Shabur, dari Dawud ibn Shabur, Dawud ibn Shabur al-Kalai
wa bi Ismail dan Abu Ismail, an Mujahid dari Mujahid ibn Jabr, Mujahid ibn Jabr, an Abdullah ibn Amr dari Abdullah bin Amr bin Al-As, annahu zubihat lahu syatun, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma disembelihkan untuknya seekor kambing. Faja'ala yaqulu li ghulamihi, lalu dia katakan kepada pembantunya atau hamba sahayanya, ahdaita li jarina al-yahudi, apakah engkau telah menghadiahkannya kepada tetangga kita Yahudi? Ahdaita li jarina al-yahudi, engkau sudah berikan kepada tetangga kita orang Yahudi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Saya mendengar Jibril selalu berwasiat kepadaku tentang tetangga hatta sampai saya menduga atau beryakin dia akan menjadikan sebagai ahli waris. Di sini ada tambahan bahwa sesuai dengan judul bab, yaitu memulai memberi atau memulai berbuat baik kepada tetangga yang paling dekat, atau tetangga, atau mulai dengan tetangga, memulai dengan tetangga. Ini Abdullah ibn Amr ibn Al-As, ini kan konteksnya dulu dia berada di Mesir karena ayahnya gubernur di Mesir, ya, ada di antara tetangganya yang beragama Yahudi. Nah, berbuat baik kepada tetangga itu bukan hanya tetangga Muslim, bahkan tetangga non Muslim pun wajib kita berbuat baik kepadanya. Ini menandakan bagaimana besarnya toleransi umat Islam terhadap umat-umat yang lain. Jadi tidak ada seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatiluna fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian, dari kalian. Artinya orang-orang yang agama lain yang tidak memerangi kita, maka tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik kepadanya, apalagi adalah tetangga yang dekat dengan kita. Jadi hak tetangga itu tetap dijaga sekalipun non muslim. Tetapi tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang rusak pemikirannya hari ini, seperti orang-orang yang menganut pluralisme beragama, bahwa toleransi itu adalah sama-sama. Toleransi sama-sama itu bukan toleransi, tapi toleransi. Ia mencampur adukkan ajaran yang berbeda, itu adalah ketololan dan keteledoran, bukan toleransi. Toleransi itu adalah saling membiarkan dan saling menghormati dan tidak memaksakan masing-masing agama kita kepada yang lain. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin satu musyrik dan satu mukmin muwahhid lalu mengucapkan selamat kepada orang yang musyrik. Amal kita mengucapkan selamat syirik, mengucapkan selamat berzina aja tak boleh, apalagi mengatakan selamat syirik atau selamat kafir. Itu tidak mungkin. Tetapi tidak memaksakan agama itu adalah perintah agama, la ikraha fid din. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka hati-hati kita dalam mengambil ilmu, hati-hati kita dalam belajar, karena tidak sedikit ar-ruwaibidah orang-orang yang tidak berilmu yang berbicara tentang masalah-masalah besar. Karena apa? Karena yang sering orang yang tidak berilmu tapi dianggap sebagai ulama, mereka hanya belajar pemikiran, wawasan tentang Islam. Dia tidak belajar ilmu keislaman secara mendalam,
lalu akhirnya karena kesarjanaannya, karena kepangkatannya, karena posisinya menjadi seperti ulama. Padahal dia bukanlah ulama. Seperti sekarang, masya Allah, ahli filsafat bisa bicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Ahli filsafat pula yang lebih sunnah daripada orang yang belajar Al-Quran dan hadis dengan cara yang benar. Di mana pula ahli filsafat bisa menjadi lebih paham Al-Quran dan hadis daripada orang-orang yang belajar Al-Quran dan hadis. Dikatakan bahwa ahli hadis itu ada orang-orang jumud, sedangkan ahli filsafat orang yang berkembang. Iya memang. Kalau arti berkembang itu adalah merubah-rubah yang asli kepada yang palsu, yang original menjadi imitasi, ya memang itu kerjanya orang filsafat. Tapi kalau yang memahami seperti yang ada dan memurnikan ajaran yang sudah diwariskan dari Nabi SAW, itu adalah memang kerjanya ahli hadis. Yang menurut ahli filsafat jumud, tapi sebenarnya yang jumud itu adalah ahli filsafat itu sendiri. Kita sudah lihat bagaimana Abu Bakar yang mengiyakan Nabi SAW tanpa mengikuti pemikiran dan logika dan retorika Abu Jahal. Kita lihat ternyata pemikiran Abu Bakar lebih bermaju daripada mereka. Seperti ketika kita percaya dengan Al-Quran dan hadis, ternyata lebih sesuai dengan fakta ilmiah daripada orang-orang filsafat tersebut. Wallahu waliyut taufiq. Nah, di sini Abdullah bin Amr bin Al-As menanyakan kepada pembantunya, ahdaita li jarin al-yahudi, apakah kau sudah memberikan atau menghadiahkan kurban? Ini kan konteksnya adalah kambing kurban. Makanya para ulama membolehkan memberikan kurban itu kepada non muslim berdasarkan hadis ini. Tetapi kalau dam haji tidak boleh, itu adalah hak orang Islam. Atau nazar, misalnya nazar untuk orang Islam. Tapi kalau untuk kurban boleh diberikan kepada yang selain muslim. Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Karena saya mendengar Nabi SAW bersabda, Jibril selalu berpesan. Dia selalu berpesan kepada aku untuk memperhatikan tetangga. Sampai-sampai aku menyangka dia akan menjadikannya sebagai ahli waris. Kemudian Imam Al-Bukhari melanjutkan dari jalan yang lain, qala hadatsana Muhammad ibn Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salam, itu Muhammad ibn Salam ibn Faraj al-Bikandi al-Aslami atau As-Sulami As-Sulami qala akhbarana Abdul Wahhab Al-Thaqafi, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Al-Thaqafi, yaitu Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi. Qala, dia berkata, sami'tu Yahya bin Sa'id yaqul, saya mendengar Yahya ibn Sa'id Al-Ansari berkata, haddatsani Abu Bakar, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar, yaitu Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, anna Amrata haddatsathu, bahwa Amrah menceritakan kepadanya, yaitu Amrah binti Abi Salamah Amrah binti Abdurrahman ibn Auf. Amrah binti Abdurrahman ibn Auf haddatsathu, menceritakan kepadanya, annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Amrah binti Abdurrahman ibn Auf menceritakan, mendengar Aisyah radhiyallahu anha taqulu, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jari, Jibril senantiasa selalu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada para tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, saya sampai yakin dia akan menjadikannya sebagai ahli waris. Sama dengan hadis yang di atas dan sama dengan makna yang terkandung dalam judul bab tadi. Baik, para ummah dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, kita ambil satu bab lagi setelahnya. Qala babu yahdi ila
au yuhdi ila aqrabihim baban. Bab siapa yang paling dekat pintunya itu didahulukan, yaitu dalam memberikan hadiah didahulukan orang yang paling dekat pintunya. Kenapa? Karena yang paling dekat pintunya adalah orang yang paling cepat nanti tanggap dengan keadaan kita. Kalau keluarga kita mungkin belum datang, tapi tetangga sudah menyelesaikan urusan kita. Oleh sebab itu kita juga harus siap seperti itu terhadap tetangga kita. Nah, makanya ketika subhanallah, ketika ada nikmat kita berbagi, dan ketika ada musibah kita juga saling menguatkan. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Hajjaj ibn Minhal, telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibn Minhal al-Madhi. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, itu Syu'bah bin Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, orang yang pertama memeriksa hadis di Basrah, salah satu ulama yang disebut dengan Amirul Mukminin bil hadis, dan tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. Qala akhbarani Abu Imran al-Jawni, telah menceritakan kepada kami Abu Imran al-Jawni, masyhur dengan kunyahnya. Qala sami'tu Talha, saya mendengar Talha, yaitu Talha bin Ubaidillah al-Ansari, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini, saya memiliki dua orang tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, kepada siapa di antara keduanya saya berikan dahulu hadiah. Qala ila aqrabihima minki baban, Nabi menjawab, berikan hadiah itu kepada yang paling dekat pintu rumahnya kepadamu. Jadi kalau ada dua, mana yang didahulukan? Maka yang didahulukan adalah yang paling dekat pintu rumahnya kepada Yasin. Masya Allah. Siapa nama Prada? Hah? Masya Allah. Siapa? Nah, yang paling dekat pintunya kepadamu. Ya, karena memang dia juga yang paling cepat nanti tanggap dengan keadaan kita, yang paling cepat memberikan bantuan kepada kita. Maka di saat mendapatkan nikmat juga yang lebih didahulukan daripada yang lain. Dan ini ma'ruf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Syekh melanjutkan, hadatsana Muhammad ibn Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar al-Masri al-mulaqab bil Bundar. Qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far al-Basri, digelar dengan Gundar, yaitu cepat, hafalannya cepat seperti kilat. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, an Abi Imran al-Jawni, dari Abu Imran al-Jawni, an Talha ibn Abdullah, an Talha ibn Abdullah, rajulun min bani Taim ibn Murrah, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya tanyakan ya Rasulullah, inna li jaraini, saya memiliki dua orang tetangga, fa ila ayyihima uhdi, kepada siapa di antara keduanya saya berikan hadiah. Qala ila aqrabihima minki baban, yaitu kepada yang paling dekat pintu rumahnya kepadamu. Hadis ini juga sahih dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, sama dengan yang disebutkan tadi. Wabillahi at-taufiq. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillah. Apa yang harus kita lakukan bila tetangga merasa iri dengki dengan kita? Seperti yang tersebut di dalam hadis sebelum ini, kita selalu berbuat baik kepadanya, dan itu akan membuat mereka terbakar sendiri. Orang iri, kalau kita balas,
sama dengan api kita tambah kayunya atau tambah minyaknya. Tetapi setiap kita tidak lawan, maka dia akan saling memakan. Dan seketika itu kalau sudah saling memakan, dia akan padam sendiri. Jadi sama juga misalnya orang yang suka memfitnah kita, lalu kita diam seperti nggak tahu, dia bilang nggak usah lagi, dia tidak akan balas juga itu kan, tidak akan ada komentarnya. Akhirnya nanti akan padam sendiri. Wabillahi taufik. Jadi kita tak merasa, biar dia sendiri yang tersakiti. Insya Allah kalau sudah saling memakan, api itu akan padam seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Obatnya itu saja, jangan dilawan dan jangan dilayani. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengqadha puasa Ramadan di hari Jumat? Boleh. Yang tak boleh itu adalah sengaja puasa sunat di hari Jumat. Sedangkan untuk mengqadha puasa wajib itu boleh dilakukan pada hari apapun. Wabillahi taufik. Karena ada sebabnya. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh jamak qasar safar Bangkinang ke Pekanbaru? Ini saya tidak, kalau yang saya pahami wabillahi taufik, ke Pekanbaru dari Bangkinang ke Pekanbaru itu belum dianggap safar. Bangkinang Pekanbaru tidak disebut musafir. Itu yang saya pelajari dari guru-guru saya dulu. Demikian juga dari orang Bangkinang, dari orang Pekanbaru ke Bangkinang. Namun akhir-akhir ini saya melihat sebagian saudara-saudara saya, ustaz-ustaz sebagian juga dari Bangkinang ke Pekanbaru sudah jamak qasar. Lalu saya tanyakan, tuan-tuan kenapa menjamak dan kenapa mengqasar? Jawabannya karena sudah musafir. Taib. Mau tidak tuan-tuan membatalkan puasa Ramadan dari Bangkinang ke Pekanbaru? Bukan masalah tidak maunya ini, masalahnya sah tak? Boleh tak kita membatalkan puasa Ramadan ketika kita dari Bangkinang ke Pekanbaru? Kalau bisa, berarti dianggap musafir karena ilatnya sama, itu safir. Tapi kalau seandainya belum, berarti kenapa Anda mengqasar? Adapun jamak lebih ausa, lebih luas. Oleh sebab itu, kalau seandainya bapak dan ibu sibuk misalnya belanja, nanti terlalu ribet dan terlalu payah, maka dijamak. Kalau jamak tidak mesti musafir. Tapi kalau jamak dan qasar, saya berpendapat belum boleh diqasar. Selama belum bisa Anda membatalkan puasa Ramadan, berarti belum jamak, belum boleh diqasar karena belum disebut musafir. Wallahu ta'ala alam. Nah, ternyata kawan-kawan itu jawab tidak berani untuk membukakan puasa di bulan Ramadan. Nah, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya minta diruqyah? Minta diruqyah boleh. Minta diruqyah boleh. Tetapi kalau seandainya tawakal itu lebih diutamakan. Dia boleh diutamakan. Ya, seperti kata Imam Al-Hajar ketika mensyarah tentang orang yang masuk surga 70.000 orang tanpa hisab, tanpa azab, itu adalah di antara cirinya adalah tidak minta diruqyah. Tapi bukan tidak meruqyah. Sedang Nabi alaihissalatu wassalam meruqyah dan juga diruqyah. Jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah, bukan pernah, sering. Dan beliau juga pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi tidak pernah melarang meruqyah. Bahkan beliau juga meruqyah dan beliau diruqyah. Dan ketika ada sahabat yang meruqyah lalu dapat hadiah beberapa ekor kambing. Coba bukan seekor, beberapa ekor kambing. Jadi kalau ada yang bilang misalnya tidak boleh nerima bayaran ruqyah, keliru. Karena Nabi membolehkan, bahkan Nabi minta bagian. Nabi minta bagian. Berarti itu adalah sesuatu yang halal. Kalau itu tidak mungkin Nabi minta bagian dari yang halal. Seketika kita Abu Sa'id Al-Khudri, ketika mereka sedang musafir dan kemalaman minta bertamu di sebuah perkampungan.
Badui, tapi mereka tidak diterima. Nah, tiba-tiba malam harinya kepala sukunya kena kalajengking gurun, itu berbahaya. Akhirnya jangan-jangan di antara orang yang tadi nak singgah di tempat kita ini ada yang pandai meruqyah, maka dia bacakan Al-Fatihah dan sembuh. Tapi sebelum dia meruqyah dia syaratkan kalau sembuh kami minta bayaran. Nah, jadi kalau ada yang minta bayaran juga tidak ada salahnya. Dia minta bayaran, lalu dia katakan kalau nanti sembuh kami berikan hadiah. Akhirnya diberikan beberapa qati' minasyat atau minal ghanam, yaitu beberapa ekor kambing. Lalu mereka tak memakannya kecuali setelah bertemu dengan Nabi SAW. Kita tanya dulu ke Nabi SAW. Lalu kata Nabi, "Nah, ambil dan beri saya bagian." Kalau masih ada beri saya bagian. Oleh sebab itu meruqyah dan diruqyah boleh. Nah, tapi kalau seandainya la ilaha illallah, kalau seandainya ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, jangan minta diruqyah. Tapi kita ruqyah sendiri diri kita. Karena di antara doa yang diajarkan Nabi SAW untuk sendiri, ya, a'udzubillah wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Naam, bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik. Naam. Dan seterusnya. Sebab ada ustaz yang mengatakan tidak mencium bau surga seseorang yang minta diruqyah. Ini keliru ini. Keliru. Mohon penjelasannya Ustaz, ruqyah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ruqyah dengan doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Adapun yang mengatakan orang yang minta ruqyah tak mencium bau surga, saya tidak pernah mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam. Tetapi yang saya tahu adalah orang yang minta diruqyah mungkin tereliminasi daripada calon masuk surga tanpa hisab. Adapun terlarang masuk surga, ini saya yakin keliru, karena Nabi SAW pernah diruqyah dan pernah meruqyah dan tidak melarang orang yang minta diruqyah. Tetapi ketika menyebutkan 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah cirinya tidak la yastarqun, tidak minta diruqyah, wala yaktawun, dan tidak mengobat dengan cara dibakar, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Rabb mereka hanya bertawakal. Nah, jadi kalau ingin dapat syarat itu jangan minta diruqyah, tapi bukan tidak boleh meruqyah diri sendiri. Jadi kita meruqyah diri kita sendiri, bacakan ayat kursi, Al-Fatihah, dan Al-Mu'awwizat, doa pagi dan petang, doa menjelang, pokoknya semua keadaan kita gunakan dengan kita baca zikir-zikir, kita baca doa-doa. Nah, wallahu ta'ala alam. Seperti yang diajarkan Nabi SAW, meletakkan tangan di tempat yang sakit, baik diri sendiri maupun orang lain. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahumma rabban nas azhibil ba's fashfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Atau dalam hadis disebutkan siapa yang ziarah mencari orang sakit lalu dia mengucapkan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak 7 kali, maka itu Allah sembuhkan insyaallah taala. Satu hal yang perlu diingat para ibu dan akhwat yang rahmati Allah, ya, sering orang sakit minta didoakan. Ya, sebenarnya orang sakit doanya mustajab. Orang sakit doanya mustajab. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapa lagi yang akan mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan? Makanya orang sakit itu harusnya kita minta didoakan oleh mereka juga. Bukan hanya orang sehat yang mendoakan orang sakit. Karena orang sakit itu dalam kondisi dapat musibah, dan orang dapat musibah itu dikabulkan doanya, wallahu waliyu at-taufiq.
Baik, dengan demikian selesai kajian kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan Allah terima sebagai zikir kita, ingat kita kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabi. Menurut Om Zaki kata libur bulan depan insyaallah taala. Baik. Insyaallah bulan depan ini terakhir menjelang Ramadan. Saya tidak tahu apakah setelah Ramadan masih ngaji atau tidak. Ini terserah kepada ibu-ibu semuanya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.